Oke, halo rekan-rekan traders. Ketika kita melihat suatu saham yang tiba-tiba dia bangun dari tidurnya, contoh seperti NIKL di sini ya, yang tadinya itu tidur manis lama gitu ya di harga gocap, terus tiba-tiba dia bangun, terus habis itu mau tidur lagi sebenarnya, cuma nggak jadi. Kemudian boom naik kencang. Itu Anda harus perhatikan benar-benar saham yang modelnya seperti ini, ya. Karena dengan kenaikan sebesar ini dia bisa memberikan momentum kenaikan yang lebih lagi. Cuma biasanya para trader itu bingung mau masuknya di kesempatan yang seperti apa. Apa pada saat dia rally naik kencang begini kita ikut membabi buta atau bagaimana? Nah, kalau saya ketika ada saham naik kencang seperti ini, saya masukkan dulu ke watchlist. Ya, saya akan pantau dia dengan ketat. Nanti saya akan menunggu dia pullback, konsolidasi, apapun itu namanya. Ya, entah dia pullback atau konsolidasi seperti ini. Di mana saya akan melihat karakter konsolidasinya seperti apa. Ada syarat-syarat tertentu di mana saya mau dia itu konsolnya seperti apa. Nah, ini yang saya bilang area konsolidasi. Ya, ini konsolidasi. Nah, di situ juga saya akan perhatikan konsolidasinya sesehat apa. Ada parameter-parameternya juga, ya tentunya. Ya, baik dari sisi volume, baik dari karakter atau cara dia pullback ataupun konsol, sepanjang apa konsolidasinya, ya kan. Perilaku harga ketika dia terjadi konsolidasi itu ada semua parameter-parameternya. Jadi nggak sembarang konsolidasi. Nah, setelah saya menemukan, oh ini bagus nih konsolidasinya, ya. Nah, biasanya juga trader itu masih bingung mau masuk di harga berapa. Ya kan tadi waktu rally kencang bingung mau kejar apa enggak. Ini sudah konsolidasi, bagus, cantik gitu kan. Sampai orang tuh lupa dengan saham NIKL. Lupa kalau dia itu barusan saja mengalami kenaikan yang luar biasa dari harga 80 naik sampai 270-an ya. 80 ke 270 hanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Seperti itu. Nah, bingung mau masuk di harga berapa. Nah, kalau saya tidak. Karena saya sudah memiliki trading rule di mana saya akan masuk bila kan gitu ya. Saya akan masuk bila. Nah, saya akan munculkan nih resisten-resisten yang sudah saya plotting ya. Jadi saya langsung tahu, oh ini saya akan masuk nih di harga kalau dia breakout di atas 242 seperti itu ya. Saya akan masuk di situ. Kemudian stop loss saya di mana nih? Stop loss saya adalah di bawah harga 228. Seperti itu. Ya, jadi ketika harganya breakout, saya masuk. Nah, masuknya itu, belinya itu seperti apa? Apakah saya harus memantau terus ketika market open? Ya tentu saja tidak. Saya pasti menggunakan auto order. Jadi biarkan auto order yang memantau. Saya bisa melakukan aktivitas yang lain. Demikian juga stop loss. Saya suruh auto order yang mantau. Saya melakukan aktivitas yang lain. Jadi market open itu kita nggak pusing ya. Kita dengan santainya ada auto order, planning kita udah buat dari semalam ya kan. Sudah kita input juga ke auto order, udah beres. Jadi besok ketika market open ya udah nggak usah dipusingin, nggak usah dipikirin. Ya, Anda beraktivitas saja. Anda kerja, Anda buka toko ya kan. Terserah. Yang penting market tuh harusnya tidak perlu dilihatin karena sudah ada auto order. Jadi Anda harus memilih sekuritas yang punya auto order yang baik. Ya, yang baik. Karena tidak semua sekuritas yang memiliki auto ordernya itu baik. Baik itu artinya ketika terjadi harga yang kita inginkan, auto ordernya tidak melakukan eksekusi. Ketika harga sudah turun dan sentuh harga stop loss, auto ordernya nggak jalan, dia tidak eksekusi jual. Nah, itu masalah. Harga naik, ke harga di mana kita ingin beli, ya kan, breakout, dia diem doang. Nah, itu ada yang seperti itu, ya, dan lumayan banyak. Jadi sekuritas yang punya auto order yang bagus itu tidak banyak sebenarnya, ya. Jadi Anda perlu ibaratnya memilih atau mencari tahu. Nah, lanjut. Jadi saya udah set the plan kalau
naik di atas 242, saya akan buy. Seperti itu ya. Nah, ketika tush, kalau breakout seperti ini Anda tidak pakai auto order, kemungkinan besar Anda akan terlewatkan. Karena bisa saja pada saat terjadinya breakout, mungkin Anda sedang ke kamar mandi, atau Anda sedang mengisi botol minum Anda, tumbler Anda, atau mungkin Anda sedang bikin kopi, sedang bikin teh, atau sedang mengambil snack sebentar ke belakang. I don't know. Yang jelas kalau breakout itu terjadi pada saat Anda tidak di depan komputer dan Anda tidak menggunakan auto order, maka bye-bye. Ya. Itulah akibatnya. Jadi trader breakout wajib pakai auto order. Lanjut. Nah, kalau sudah breakout seperti ini, itu juga biasanya banyak trader yang bingung. Mesti diapain? Trailing stopnya di mana? Kita harus jaga seperti apa? Ya kan? Stop lossnya masih tetap di harga awal atau tidak? Ya kan? Kalau saya naikin, nanti terlalu mepet. Saya khawatir kalau terjadi gocekan harga, malah ibaratnya saya akan cepat keluar gitu kan. Nah, saya tidak ambil pusing karena secara sistem saya juga udah punya trailing stop di sini. Anda bisa lihat di mana garis yang berwarna ungu di bawah ini mengawal. Jadi artinya disinilah trailing stop saya. Jadi setelah market tutup, saya tinggal cek garis ungunya di mana, ya udah saya tinggal update stop loss saya, auto order stop loss saya, ya kan. Misalnya contoh sekarang nih, harga warna ungu adalah di 404, ya berarti stop loss saya misalnya di 400 gitu ya. Saya tinggal set aja di auto order. Jika last price lebih kecil atau sama dengan 400, maka lakukan action sell. Sudah, sesimpel itu. Jadi nggak perlu perhatikan ketika market itu open ya. Saya cukup, tugas saya ketika saya udah punya barang, tugas saya adalah update stop loss after market close. Yaitu Anda bisa lihat stop lossnya tidak kena ya, dan dia ngejar terus naik ke atas. Nah, sampai di sini juga ibaratnya banyak juga orang bingung karena kita masuk misalnya di harga 244. Sekarang harga 600. Kalau trend follower kita mesti hold dong kan gitu ya. Padahal cuannya floating profitnya udah 100% lebih nih. Ya terserah Anda mau di hold semua 100%, mau dijual sebagian. Nah, saya sudah punya taktiknya. Jadi ibaratnya taktik itu, strategi itu adalah trading system. Nah, taktik itu adalah ketika kita udah punya barang, taktik kita mau apain nih kalau udah floating profit besar. Mau take profit berapa persen dari yang kita punya. Barang, misalnya kita punya 100 slot, kita mau take profit, yang di take profit nih berapa banyak, ya kan? 10% kah? 20% kah? 30% kah? Nah, itu saya udah punya taktiknya. Jadi ibaratnya berdasarkan backtest, sebaiknya kita jual berapa terlebih dahulu, ya kan? Sisanya tetap menggunakan trailing stop, ya kan? Jadi ya selama trailing stopnya tidak kena, ya kan? Harga tidak turun di bawah garis ungu yang sudah saya set ini, maka ya saya akan tetap hold barang itu. Anda bisa lihat di sini. Nah, ketika harga naik tinggi sampai dengan 980 nih ya. 990 nih tertingginya. Tentu ibaratnya kita udah gain hampir 300%. Ya, hampir 300%. Dan kalau ibaratnya nih, saya trend follower, Pak. Saya nggak akan jual kalau nggak kena trailing stop saya. Silakan. Tapi Anda bayangkan kalau Anda tidak jual, kemudian harga terjadi pullback dari 980, pullback sampai 700. Ini turunnya 28% loh. Dalam banget. Anda akan bisa menghadapi yang namanya shock. Di mana tadinya Anda sudah melihat angka di portfolio Anda floating profit itu besar banget. Terus ketika harga pullback seperti ini, itu floating profitnya terpangkas sangat besar. Nah, itu bisa merusak mental Anda juga, walaupun masih profit loh ya. Jadi itulah sebabnya betapa pentingnya Anda punya taktik. Ya, ketika sell on strength kah Anda harus lakukan,
ketika harga sedang naik bagus-bagusnya, naik tinggi apa segala macam, sell on strength-nya berapa persen dari portfolio, itu Anda harus tahu, Anda harus punya ya. Tapi kalau Anda ingin biarkan, silakan. Tapi ya itu konsekuensinya adalah drawdown. Nah, ini kan kena ya. Jadi di sini kena, di mana tertulis di situ harga trailing stopnya adalah 705, berarti misalnya kita trailing stop lossnya di harga misalnya 700 atau 690 misalnya gitu ya, dan kena, udah terjual. Itu gain kan lumayan banyak ya. Ibaratnya kalau kita tarik dari sini sampai sini kurang lebihnya ada 174%. Nah, tapi kan ya sayang kalau tidak ada sell on strength atau melakukan take profit sebagian, karena harga sempat naik sampai 289%. Ya, dari 289% turun sisa 174, itu lumayan dalam sekali. Jadi Anda trading itu bukan cuma buy and sell ya. Anda harus punya trading system sebagus apa. Anda punya trading system yang bagus, tapi kalau taktik Anda setelah Anda punya barangnya, Anda tidak memiliki taktik bermain, taktik trading yang baik, maka Anda akan selalu menghadapi yang namanya penyesalan. Aduh, tahu gitu waktu 900-an jual ya. Itu kita mau meminimalisir hal-hal seperti itu. Itulah pentingnya taktik, di mana Anda sudah harus punya plan. Kalau naik ke berapa persen, Anda akan jual berapa banyak dari saham yang Anda miliki. Dia masih naik lagi, nanti sampai di berapa Anda akan jual berapa persen dari yang Anda miliki. Nah, seperti itu yang namanya taktik ya. Saya kasih satu contoh lagi di sini, yaitu Antam ya. Kita akan coba ke saham Antam. Jadi ibaratnya tadi Anda sudah lihat contoh pertama ini KL ya, dimana karakteristik daripada saham yang akan memberikan gain itu seperti apa, Anda sudah lihat di NIKL tadi. Nah, sekarang saya akan berikan contoh yang kedua di Antam. Ya. Kita ke 2020 Desember tanggal 1. Di mana Anda akan bisa melihat ada persamaan karakteristik sebelum terjadinya suatu breakout dan rally yang kencang dari sebuah harga saham, di mana dia memiliki karakteristik yang sama ya. Jadi Anda bisa melihat benang merahnya nanti antara Antam dengan contoh yang pertama ini KL tadi ya. Antam di sini Anda juga bisa lihat terjadi rally yang kencang dari harga 700-an naik sampai 1280-an. Kemudian dia pullback ya. Pullback. Nah, di sini Anda sudah bisa lihat bahwa ada garis yang di atas ini ya, resisten atas ini udah terbentuk. Kalau itu breakout saya akan masuk ya. Terjadi breakout di tanggal 2 Desember, saya masuk. Stop loss juga udah jelas ya kan. Harga terbang. Saya khawatir? Enggak. Kenapa? Karena saya udah ada taktik di mana stop loss menjaga di bawah, sedangkan ketika harga naik kencang seperti ini, maka sudah pasti saya akan jual sebagian, ya kan? Jadi bukan cuma jual di trailing stop, tapi kita juga harus punya taktik untuk menjualnya dalam kondisi ketika dia masih kuat-kuatnya, ketika dia masih cantik-cantiknya, ketika dia masih rally kencang. Seperti itu. Tapi ya bukan berarti kita akan jual 100% yang kita punya, tidak. Ya. Tidak. Kita akan trailing stop untuk sisa barang yang kita miliki. Seperti itu. Nah, Anda sudah bisa melihat benang merahnya bahwa ciri-ciri saham yang bisa memberikan gain itu adalah saham-saham yang sebelumnya harus sudah menunjukkan adanya kekuatan. Ya, kekuatan rally naik. Ya, kemudian terjadi konsolidasi. Anda bisa lihat Antam naik sampai 3.200 ya. Anda bisa lihat di sini kalau kita ukur dari 1.260-an sampai 3.200 nih ya, 150% hanya dalam 30 bar atau 49 hari. Jadi kurang dari 2 bulan. Ya, 152
Dan ciri-cirinya Antam sebelum terjadinya kenaikan yang dahsyat ini tadi, ciri-cirinya sama seperti NIKL. Anda bisa cek, Anda bisa reply video ini, Anda akan melihat persamaannya. Bahwa sebenarnya kita tidak sulit untuk mencari profit di market. Di mana itu sama seperti kita memilih, kalau ibaratnya kita pencari bakat ya, di dunia olahraga, misalnya kita pencari bakat pemain sepak bola, tentu kita sudah ada parameter-parameter terlebih dahulu tentang suatu pemain, apakah dia bisa menjadi pemain yang baik atau tidak. Ya, kita tidak mungkin, ibaratnya semua pemain muda yang kita temuin, kita rekomendasikan kepada klub untuk dibeli, kan tidak mungkin. Uangnya klub, dana yang dimiliki oleh klub kan terbatas, ya kan. Nah, disitulah tugas kita sebagai pencari bakat untuk memiliki parameter-parameter yang mana kita bisa tahu nih bahwa oh ini anak ini punya potensi bagus, ya kan, untuk bisa berkembang lebih jauh. Nah, tugas kita sebagai seorang trader saham itu juga sama, di mana berdasarkan pengalaman, berdasarkan data backtest, Anda sudah harus tahu saham-saham yang jackpot di masa lalu itu sebelum terjadinya rally yang dahsyat, rally yang kencang naiknya, dia harus menunjukkan karakteristik, dia harus menunjukkan pola-pola yang seperti apa. Itulah tugas Anda sebagai seorang trader. Ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Salam trading sadis, trading sangat disiplin.